Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas oli transmisi motor matic. Jadi ya banyak rekomendasi untuk oli transmisi motor matic. Rekomendasinya itu biasanya adalah oli transmisi manualnya mobil. Jadi oli dengan sertifikasi GL4 atau GL5. Itu bagaimana sih? Apa boleh? Menurut penulis boleh. Oke-oke aja. Tapi ya juga menurut penulis termasuk over spec. Kalau memang ada ya bro yang sering menanjak, itu ngomong bahwa kalau pakai oli mesin biasa itu mesin pakai meseran kalau nggak salah, itu bagian transmisi bunyi tek tek tek. Nah kalau pakai oli GL4 roret ya, kalau enggak Castrol, kalau enggak Shell, apa benar? Kalau enggak Castrol, kalau enggak Shell itu bisa mulus gitu. Jadi kalau pakai GL4 masih ada bunyi, pakai meseran bunyi-bunyi, pakai oli GL4 atau GL5 itu lancar. Ya sebenarnya ya rekomendasi itu ya silahkan lah ya. Yang penting jangan pakai bawaan atau oli khusus transmisi matic yang oli khusus transmisinya skuter yang dijual. Jadi kalau pakai oli transmisi manual itu lebih oke daripada pakai oli khusus transmisinya skuter. Mengapa? Karena dari pabrikan sendiri ada yang ngomong bahwa oli transmisi motor matic itu bahannya sama dengan oli motor matic. Masalah ini adalah karena sama. Ya memang sih suhu transmisi itu enggak sepanas suhu mesin. Penulis pernah coba ukur ya, cuma sekali toh ya, maksudnya berkali-kali, tapi ya wis sempatnya sekali. Mesin kira-kira 85 derajat Celcius, transmisi sekitar 55 derajat Celcius. Penulis pernah punya contoh oli 20W50 di suhu 85 derajat. Itu sama kentalnya dengan oli 5W30 di suhu 60 derajat. Nah, jadi kalau kondisi sesuai dengan keadaan motor penulis, ya kira-kira oli akan 2 kali lebih kental. Jadi oli yang sama dipakai di mesin, kalau di transmisi itu 2 kali lebih kental. Jadi ya sebenarnya wes sudah lebih kental lah
pabrikan itu ngasih oli sama dengan oli mesin. Cuma masalahnya oli mesin itu multigrade. Apa artinya multigrade? Artinya oli tersebut kekentalannya dibuat ganda, dibuat multigrade, yang biasanya berarti oli tersebut mengandung banyak aditif viscosity index improver, yang artinya juga oli tersebut kalau kena shear itu akan cepat encer. Nah, masalahnya adalah oli-oli yang ditawarkan di oli mesin itu viscosity indexnya biasanya tinggi. Kalau oli Honda 10W30, oli Yamaha 10W40. Nah, kalau viscosity indexnya banyak, viscosity index improvernya banyak, maka oli cepat jadi encer. Dan encernya ya anggap jadi 10W, walau sebenarnya kurang tepat juga. Padahal rekomendasi dari oli transmisi, maaf kalau ada salah ini sebelumnya, padahal rekomendasi dari oli transmisi itu adalah single grade, bukan multi grade. Jadi keunggulannya oli single grade itu apa? Kekentalannya stabil. Stabil dalam arti walau dipakai, walau dalam keadaan mengalami shear, itu kekentalannya tetap. Jadi mungkin ya soal kekentalan ini bisa dilihat dari spesifikasi ya, dari produk datasheet. Namun nggak bisa dilihat dari datasheet untuk shear stability-nya. Jadi dari datasheet kita nggak akan bisa tahu shear stability-nya oli, karena datanya itu jarang sekali dipublikasikan. Datanya adalah data HTHS dan ya khusus angka shear stability itu. Jadi ya mau bagaimana lagi ya, kita nggak bisa pakai acuan itu, karena nggak ada data, ya nggak ada pembandingnya. Tapi jelas bahwa nggak bisa pakai oli mesin, karena oli mesinnya itu multigrade. Dan belum lagi oli mesin yang ada itu seringnya encer. 10W30, 10W40 untuk mesin itu terlalu encer. Kalau misal 10W30 dianggap aman untuk oli mesin, dan oleh karena itu dianggap aman untuk oli transmisi, maka kalau oli 10W30 itu tidak aman untuk oli mesin, ya 10W30 jadi nggak aman untuk transmisi. Ya karena ini sesuai dengan suhu tadi ya. Suhu itu kan sangat mempengaruhi kekentalan oli. Faktor suhu ini ya mestinya kalau yang sering memperhatikan kondisi mesin pasti tahu lah ya. Kalau malam suara mesin halus, siang jadi kasar. Kenapa itu? Karena perbedaan suhu. Pas di daerah dekat pinggir pantai suara mesin kasar, pas dipakai daerah dekat gunung jadi halus. Kenapa itu? Perbedaan suhu. Jadi perbedaan suhu sekitar itu juga mempengaruhi kondisi oli.
Kalau suhunya dingin ya tentu suhu mesin juga lebih dingin. Kalau suhu sekitar panas, suhu mesin ya lebih panas. Nah, kuncinya adalah untuk cari kekentalan yang sesuai dengan suhunya. Oli sama-sama mesran SA40. Penulis pakai contoh mesran karena banyak yang pakai. Ada yang ngomong terlalu encer mas. Untuk saya mas, saya daerah pinggir pantai, terlalu encer, suara mesin cek kasar. Nah, kalau yang di gunung malah beda lagi. Tuh terlalu kental mas untuk saya mas. Saya harus tambah minyak goreng 20% baru terasa pas. Oli yang sama, efeknya bisa beda. Ada yang ngomong terlalu kental, ada yang ngomong terlalu encer. Itu wes ya, harusnya semua orang udah tahu lah ya. Kalau ada yang ngomong oli kekentalan segini bisa untuk semua cuaca, ya itu orangnya sudah nyoba belum? Tapi penulis sendiri masih belum tahu ya berapa kekentalan yang pas. Penulis sendiri biasanya juga membandingkan dari suhu KV 100. Tapi semenjak ukur suhu transmisi motor penulis yang 55, rasanya penting juga memperhatikan suhu di 40 derajat. Jadi suhu untuk untuk oli transmisi itu juga ada KV 100, KV 40, kinematic viscosity 40 derajat Celcius, kinematic viscosity 100 derajat Celcius. Yang penulis sudah coba adalah oli SAE 40 campur minyak goreng. Tapi tentu ya kalau sudah campur minyak goreng, kemampuan oli sudah berubah ya. Sama-sama SAE 40, kalau yang satunya dicampuri 10% minyak goreng, walau yang campur minyak goreng lebih encer, suara mesin mesti halus, mesti lebih halus. Lebih halus artinya film strength olinya lebih kuat. Jadi ya mungkin ya kalau pakai mesran tanpa minyak goreng bisa aja kurang kuat untuk oli transmisi NMAX misalnya ya. Baru kuatnya kalau sudah dicampuri minyak goreng seperti itu. Jadi penulis kalau sekarang pakai sekitar 30% minyak goreng untuk ya termasuk Nex 2 ini, NMAX sudah ribuan kilometer ya. Di NMAX mungkin sudah hampir 5.000 ya. Entah mau penulis bablaskan 10.000 atau enggak. Penulis sama sekali nggak bisa ngukur performa ya, sayangnya ya. Sayangnya penulis nggak bisa ngukur performa motor dari oli transmisinya. Ada sih beberapa orang yang bisa ngukur, membandingkan oli transmisi. Oh kalau pakai ini tarikannya ringan, oh pakai ini tarikannya berat. Waduh, penulis nggak bisa ya. Yang penulis tahu transmisinya yang halus, wes itu aja. Dulu pernah transmisi suaranya kasar, tapi saat itu motornya Honda. Suaranya kasar, kayak dengung, kayak gretek-gretek gitu ya. Dan ternyata itu oli transmisinya. Oli transmisinya penulis drain, wah bening ya, bening, betul-betul bening, tapi wes rusak. Kok bisa bening gitu rusak? Ya itu tadi kena sear ya. Oli kalau udah kena sear kan ya jadi makin encer. Kalau jadi makin encer, terlalu encer kan pelindungannya kurang. Warna olinya bisa aja masih tetap bening ning sak bening-beningnya, tapi sudah rusak. Jadi waktu itu penulis ganti opo olinya, ganti mesran kayaknya, kalau nggak ganti Fastron.
Habis ganti ya langsung senyap dah. Jadi sekarang motor penulis itu senyap-senyap kecuali suara dari CVT. Ini yang Next 2 ini barusan ganti CVT jadi agak ngung ya. Jadi bunyi ngung dari CVT-nya. Mbuh ono desain BLT dari desain itunya roller ya, tapi jadi bunyi dengung. Kalau yang Honda CVT juga sumbernya sembuh lah ya apa yang menyebabkan bunyi agak berisik di CVT, kayak suaranya logam bertemu logam sang entah kenapa kok asal gitu, padahal udah diserviskan. Kalau saya 140 gimana? Penulis nggak tahu ya, soalnya meteran saya 40 itu suhu KV 40 nya itu mendekati 85W90 ya. Nanti penulis lihat lah kekentalannya di KV 40 nya berapa. Terus selain kekentalan, kalau soal sertifikasinya, karena meteran aja sudah cukup ya, oli dengan aditif ZDDP yang ya termasuk ngepas untuk motor ya. Untuk mobil kurang ngepas untuk motor. Pakai meteran SA40 sudah lumayan kuat untuk motor. Maka ya rasanya nggak perlu tinggi-tinggi lah ya, karena ya namanya oli transmisi motor matic juga nggak perlu nggak perlu berat-berat kerjanya. Walau memang ada apa istilahnya helical gear ya, apa sih jenenge gear yang muluntir itu, spiral gear, tapi bebannya di motor matic itu nggak kayak di mobil. Sementara itu oli GL4 GL5 kan didesain untuk mobil. Apa sih kelemahannya kalau aditifnya terlalu banyak? Kalau aditifnya terlalu banyak, penulis asumsikan jadi kayak meteran SA40 lawan meteran B40. Meteran B40 itu kalah awet dari meteran SA40. Meteran SA40 juga menang lawan Meditran S SA40. Bro Aksanaria juga ngetes Meditran SX itu kalah awet dari meteran Super. Walau kekentalan beda, tapi menurut penulis dari sisi aditifnya itu yang lebih berpengaruh. Jadi aditif makin banyak tidak bikin olinya makin awet ya, karena memang aditif ini akan mengurangi kemampuan oli di sisi lain. Jadi ya seperti itu. Kalau olinya sendiri, oli transmisinya sendiri dia pakai GL4, tapi kalau mau ya resep yang modern ya, nggak perlu GL tinggi-tinggi. Jadi pakai oli transmisi yang keluaran terbaru GL4. Tapi mungkin ada yang pernah coba pakai oli 2T. Asalnya kalau oli 2T itu terlalu encer ya, cuma SAE20. Menurut penulis ya kayaknya masih terlalu encer ya untuk oli transmisi.
Untuk oli mesin aja agak terlalu encer ya. Nulis pernah pakai Evalup 2T untuk oli mesin campur 30% minyak goreng, encer gak karu-karuan. Suara ter itu berisik banget. Ya wes. Ada apa ini? Ada NMAX yang nggak bisa ninggalin apa Next 2 ya, mungkin nggak kencang ya. Oh ya, ketinggal masih banteran NMAX ya, walau nggak banter-banter sekali. Wes terus apa lagi? Jadi kalau oli transmisi itu ya menurut penulis paling ideal ya oli GL4 SAE 90. Kalau Roret Pertamina Roret HDA kalau nggak salah ya, Roret HDA SAE 90 kalau nggak salah itu. Kalau yang 80 90 enggak ya. Untuk masa pemakaian ono saya sampai ekstrim banget, sampai 15.000 km, 20.000 km. Ya mungkin bisa ya. Kalau penulis sendiri pernah nyoba 10 km juga masih bening di Honda Beat. Di NMAX sekalipun yang kalau rekomendasi oli transmisinya ya. Jadi kalau NMAX itu ganti oli itu sama bengkel itu dianjurkan pakai dua botol, 2 kali 150 total, jadi 300 ml kalau nggak salah gitu ya. Untuk NMAX segitu, padahal kapasitasnya 150. Ya apa ya, kalau untuk penulis memang mungkin untuk Yamaha Loop butuh 300 ml. Tapi kalau sudah kelas Roret HDA rasanya 150 ml pun oke. Karena penulis sendiri sudah coba pakai 200 ml kan 5000 km oke, masih bening. Apalagi wah CB400 baru tahu motor top, cuma suspensinya rotok gak tepai. Suspensinya ADV yo, suspensinya gak tepak, makanya motornya kok kacau handlenya. Wah mantep banget, kayak tok atos. Iya, suspensinya eman-eman pakai model kayak gitu ya. CB400 itu 4 silinder ya, jadi suaranya ya mirip-mirip Ninja, walau RPM idlingnya nggak tinggi ya. Apalagi untuk NMAX, untuk motor Yamaha kalau sudah pakai Roret menurut penulis kapasitasnya nggak usah dilebihkan lah ya, pakai seadanya aja cukup, pakai ya 150 lah, wis aman loh, nggak terlalu ekstrim banget nambah banyak. Soalnya apa, kalau terlalu banyak bocornya ke ruang filter. Jadi kalau motor Yamaha itu ada selang dari ruang transmisi ke filter, punya Honda juga sih, tapi kan Honda nggak mungkin isi lebih ya, kecuali motornya direbahkan kanan. Nah, kalau motor Yamaha bisa. Nah, kalau diisi terlalu banyak, olinya luber ke filter. Kalau luber ke filter ya jadinya ada kemungkinan rembes ke CVT juga. Kalau sampai rembes ke CVT, wah wis banyak masalah. Wis ya wis itu aja wis. Nah,
yang inget wes itu dok. Wes, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.